Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di puncak gunung, kedua sosok itu berpelukan cukup lama, sebelum akhirnya Ying Huan mendorong Lindong menjauh. Dia mengerucutkan bibirnya yang merah dan menatap Lindong dengan agak malu sambil berkata, "Ini semua salahmu. Mereka pasti melihat kita. Mereka boleh menonton sesuka hati." Lindong tidak peduli. Tak lama kemudian, dia tersenyum pada Ying Huan dan berkata, "Mengapa kamu semakin mirip dirimu di masa lalu? Mungkin mirip dengan cahaya terakhir matahari terbenam." Ying Huan berkata tanpa peduli. Namun, dia tersenyum tipis setelah melihat wajah tegas Lindong. "Kami sedang bersiap untuk memulai pemanggilan jiwa." "Pemanggilan jiwa?" Lindong terkejut. Sepertinya tidak ada tanda-tanda aktivitas dari kakak senior pertama. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia telah berhasil bereinkarnasi. Begitu 3 wilayah besar stabil, kita akan melibatkan penjara iblis dalam pertempuran yang menentukan. Oleh karena itu, kita perlu memanggilnya, kata Ying Huan. Kakak senior pertama? Lindong mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak, sebelum menjawab. "Benar, itu adalah Life Dead Master? Apakah dia benar-benar masih hidup?" Kakak senior pertama mengendalikan kekuatan hidup dan mati. "Di antara kita, kakak senior pertama adalah orang yang paling tidak mungkin mati," kata Ying Huan. "Pemanggilan paksa ini tidak akan memiliki efek buruk, bukan?" tanya Lindong. "Aku bisa merasakan bahwa kakak perempuan pertama telah berhasil bereinkarnasi. Seharusnya tidak ada masalah untuk memanggilnya sekarang," kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Life Dead Master adalah salah satu dari 8 master kuno. Jika mereka mendapat bantuannya saat pertempuran besar dimulai, itu akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. "Tolong bantu jaga kami sementara kami mengatur pemanggilan jiwa." "Baiklah, serahkan saja padaku." Ying Huan memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya bersinar di puncak gunung saat Flame Master dan yang lainnya muncul. Mereka menatap kedua orang itu dengan tatapan aneh di mata mereka. Lindong tidak dapat menahan batuk kering setelah melihat ekspresi di mata mereka, sementara wajah cantik Ying Huan memerah. Segera setelah itu, dia menenangkan hatinya dan berkata, "Mari kita mulai." Master Api dan yang lainnya mengangguk. Mereka segera bergerak dan naik ke udara saat riak-riak kekuatan Yuan yang menakutkan menyapu keluar dari dalam tubuh mereka seperti air bah. Kekuatan Yuan menyebar. Akhirnya, berubah menjadi banyak benang cahaya yang saling terkait. Benang-benang ini secara bertahap berubah menjadi susunan yang rumit, sementara Ying Huan dan yang lainnya berdiri di 6 sudut susunan tersebut. Sebuah penghalang cahaya melingkar muncul dan akhirnya menutupi mereka berenam. Ying Huan melirik ke arah Master Kegelapan dan mengangguk. Dengan jentikan jarinya, setitik cahaya hitam dan putih tiba-tiba melesat keluar. Cahaya ini melayang di tengah formasi. Itu adalah gugusan cahaya yang sangat kecil, dan tampaknya ada sehelai rambut hitam yang mengambang di dalamnya. Fluktuasi misterius samar-samar terpancar darinya. Kelompok itu duduk di udara sementara mata mereka perlahan tertutup. Rambut hitam mereka mulai terbakar, dan riak misterius yang tak tertandingi menyebar dengan tenang sebelum menghilang. 6 orang di langit itu semuanya terdiam. Lindong menatap mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia akhirnya mengangguk dan duduk di gunung. Dia sadar bahwa mereka perlu menunggu dengan tenang. Mungkin, sosok berikutnya yang muncul di Cakrawala adalah Life Dead Master yang legendaris itu. Lindong merasa penasaran terhadap guru kuno ini yang belum pernah ditemuinya. Upaya memanggil Life Dead Master jelas membutuhkan waktu. 10 hari berlalu saat Lindong duduk di gunung. Di langit, kelompok Ying Huan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti selama 10 hari ini. Banyak riak samar dan misterius yang dipancarkan. Namun, Lindong tidak melihat Life Dead Master muncul. Tampaknya memanggilnya bukanlah tugas yang mudah. Wilayah Iblis dan 4 wilayah Suan mengalami gejolak yang tidak biasa selama 10 hari ini. Dengan bergabungnya pasukan aliansi Laut Iblis yang kacau, kekuatan kedua pasukan aliansi besar meningkat secara signifikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai menyerang pasukan Yimo. Kedua belah pihak bertempur terus-menerus selama 10 hari.
Keributan akibat pertempuran tersebut pada dasarnya telah menyebar ke seluruh wilayah iblis dan 4 wilayah Swan. Itu adalah pertempuran yang sangat menyedihkan. Darah berceceran di tanah, dan langit tampak ditutupi oleh aliran besar sosok. Perang semacam itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Meskipun pasukan penjara iblis kuat, mereka tidak memiliki bala bantuan. Selain itu, 3 aliansi besar saling bekerja sama dan moral mereka tinggi. Dalam waktu 10 hari, kedua pasukan yang ditempatkan di luar wilayah Swan Barat telah dikalahkan sepenuhnya. Mereka benar-benar dikalahkan setelah dikejar oleh pasukan aliansi, menderita banyak kematian dalam prosesnya. Situasi di 3 wilayah besar berangsur-angsur stabil setelah semuanya mencapai tahap ini. Begitu mereka membersihkan medan perang dan membuat beberapa persiapan, pasukan dari 3 aliansi besar akan mulai berkumpul menuju 4 wilayah Swan. Momentum mereka tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Ketika orang-orang dari 4 wilayah Swan dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan gelombang tentara seperti awan hitam menyapu langit. Dibandingkan dengan ini, perang yang terjadi di wilayah Swan Timur karena gerbang Yuan saat itu hanya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. 3 pasukan aliansi besar berkumpul di 4 wilayah Swan. Setelah reorganisasi singkat, mereka mulai menuju wilayah Swan Barat. Tekanan dari aura mereka yang kuat bahkan menyebabkan langit menjadi redup. Niat bertarung agung itu terbentuk dari berkumpulnya individu-individu yang tak terhitung jumlahnya, membuat dunia berguncang karenanya. Di puncak megah di perbatasan wilayah Swan Barat, Lindong mendeteksi kedatangan 3 pasukan aliansi besar. Dia membuka matanya dan mengintip ke kejauhan dengan ekspresi serius. Apakah pertempuran yang menentukan akan segera dimulai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ketenangan sebelum badai ini membuatnya merasa seolah-olah sulit bernapas. Kali ini, mereka tidak lagi memiliki eksistensi legendaris seperti leluhur simbol, yang dapat menanggung beban terbesar. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk melindungi dunia ini. Lindong menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, matanya menatap ke arah susunan cahaya di langit. Ini adalah hari ke-15. Namun, pemanggilan itu tidak menghasilkan apa-apa. Jika bukan karena keyakinan Ying Huan, Lindong akan menduga bahwa Life Dead Master telah gagal bereinkarnasi. Jika memang demikian, niscaya ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka semua. Lindong mengerutkan kening. Namun, susunan cahaya di langit tiba-tiba bergetar saat dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit. Sinar cahaya ini sangat misterius. Tampaknya memiliki aura yang kuat, tetapi orang biasa tidak dapat mendeteksinya. Bahkan Lindong hanya dapat merasakannya karena dia telah maju ke tingkat istana ilahi. Kelompok Ying Huan membuka mata mereka saat ini. Ada sedikit kecemasan dalam diri mereka. Jika bahkan cahaya pemanggil ini tidak dapat memanggil Life Dead Master, itu berarti mereka telah gagal. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu jawaban. Mereka saling bertukar pandang. Mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Beberapa perubahan terjadi di provinsi besar terpencil yang jauh di wilayah Swan Timur ketika seberkas cahaya misterius melesat ke langit. Sosok mungil itu duduk di sebuah gedung tinggi di sebuah kota di tengah provinsi Great Desolate. Kakinya yang kecil, ramping, dan indah berayun ke sana kemari sementara bibirnya yang mungil terus menyenandungkan lagu yang riang. Nada dari bibir gadis kecil itu tiba-tiba berhenti saat dia mengangkat wajah kecilnya dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi bingung. Mata polos dan besarnya itu bisa melihat sinar cahaya yang sangat menyilaukan di langit yang jauh. Kaki gadis kecil itu perlahan berhenti saat warna-warna yang tak terhitung jumlahnya berenang di matanya yang besar. Segera setelah itu, ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya seolah-olah ada sesuatu yang terbangun jauh di dalam pikirannya. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak, menyebabkan awan-awan di langit di atas kota itu terdistorsi. Awan-awan itu samar-samar berubah menjadi awan hitam dan putih berukuran 10.000 kaki. Awan itu berputar dan menggeliat saat berubah menjadi awan bundar raksasa. Awan raksasa itu berwarna hitam dan putih, tampak seperti kehidupan dan kematian. Sosok tiba-tiba melesat keluar dari dalam kota. Setelah itu, dia dengan cepat muncul di gedung tinggi dan menatap gadis kecil itu, yang matanya yang besar dipenuhi dengan warna-warna yang berubah.
Kecemasan melintas di wajahnya saat dia buru-buru berteriak, "Yinyin, apa yang terjadi padamu?" Gadis kecil bernama Yinyin itu perlahan mengangkat wajah mungilnya, dan menatap wanita cantik dan tersayang di depannya. Dia segera tersenyum tipis, namun, senyum ini tidak lagi memiliki penampilan polos dan riang seperti sebelumnya. Wajah cantik Jiang Sui sedikit pucat saat dia mengamati Yinyin saat ini, sementara air mata berkumpul di matanya. Apakah kamu sudah bangun?" Yinyin melangkah keluar dari gedung tinggi itu, melangkah di udara saat tiba di depan Jiang Sui dan memeluknya dengan lembut. Suaranya masih terdengar sedikit kekanak-kanakan, "Terima kasih, kakak perempuan." Jiang Sui sedikit gemetar saat menatap gadis kecil dalam pelukannya. Matanya merah saat dia berkata, "Apakah kamu masih adik perempuanku? Kebangkitan bukan berarti kenangan lama terhapus. Meskipun aku telah berubah, aku adalah penguasa kehidupan dan kematian sekaligus." Yinyin berkata dengan lembut. Sosok Jiang Sui bergetar. Dia tahu bahwa Yinyin adalah seorang reinkarnasi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa reinkarnasi Yinyin sebelumnya sebenarnya adalah salah satu dari 8 master kehidupan dan kematian. Apakah kau akan meninggalkan kami?" Jiang Sui bergumam. "Tidak mungkin, aku akan membantu mereka. Kakak perempuan pasti tahu tentang penjara iblis. Kita tidak akan pernah bisa hidup damai jika kita tidak menghabisi mereka." Yinyin menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum pada Jiang Sui dan berkata, "Kakak, tenang saja, aku akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini." Jiang Sui terdiam. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memeluk gadis kecil itu seolah-olah dia takut kehilangannya. Tak lama kemudian, tubuhnya perlahan memudar hingga dia benar-benar menghilang. Lindong menatap berkas cahaya di langit. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan matanya menatap ke kejauhan di mana cahaya berkelebat. Sesaat kemudian, sesosok tubuh mungil muncul di hadapan mata mereka yang cemas. Cahaya itu menghilang dan seorang gadis kecil muncul. Kemudian, kelompok Lindong benar-benar tercengang. "Anda?" Lindong menatap gadis kecil yang agak familiar dan imut ini dengan rasa tidak percaya yang membuncah di matanya. Kau Yinyin?" Yinyin tersenyum manis kepada Lindong. Setelah itu, dia langsung menerkam ke arahnya di depan mata Ying Huan dan yang lainnya yang tercengang. Lindong menatap mata hitam besar gadis kecil ini. Perasaan yang dalam telah muncul di dalam mata yang awalnya murni dan polos itu. Kedalaman seperti itu muncul seolah-olah mereka telah melihat hidup dan mati. Tubuh Lindong perlahan menegang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Life Dead Master, yang telah mereka cari begitu lama, sebenarnya adalah... Di puncak gunung, Lindong menatap gadis kecil itu, yang telah melompat ke pelukannya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bahkan, butuh waktu lama sebelum akhirnya dia menghirup udara dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat Yinyin. Segera, dia melihat Yinyin menatapnya dengan mata lebarnya yang tersenyum. Namun, matanya tidak lagi tampak polos seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi menggoda di dalamnya. Sungguh tak terduga, orang yang kutemui bertahun-tahun lalu ternyata adalah Life Dead Master yang terkenal sekarang. Lindong mendesah dengan emosi yang rumit di dalam hatinya. Apakah Yinyin saat ini masih gadis kecil yang naif dan polos yang ditemuinya di masa lalu? Faktanya, Lindong tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk tentang gadis itu di matanya. Mungkin ingatan Yinyin telah menyatu dengan Life Dead Master, tetapi sampai sekarang, dia kemungkinan besar adalah Life Dead Master. Tidak perlu mengerutkan kening. Reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran kembali. Penggabungan dua set kenangan tidak sama dengan menyingkirkan salah satunya. Dalam hatiku, aku masih Yinyin yang sama saat menghadapi kakak perempuan. Mata besar hitam gelap Yinyin tampaknya telah melihat melalui pikiran Lindong saat dia berkata sambil tertawa. Lindong menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia menatap Ying Huan dan yang lainnya, yang berdiri di sampingnya, sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, "Kakak perempuanmu sudah kembali." "Halo, semuanya. Apakah kalian merindukanku?" Yinyin melambaikan tangan kecilnya ke arah kelompok Ying Huan. Sementara itu, senyum di wajah kecilnya tampak sangat polos. "Kakak senior, penampilanmu ini sangat cocok." Master spasial berjalan ke arahnya sambil tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya dan menarik rambut panjang Yinyin.
Namun, Yingyin segera melompat sebelum Yingyin dengan kejam menarik telinganya dan berkata, "Little Space, kamu harus menghormati kakak senior. Di mana sopan santunmu? Sudah berapa kali aku memberitahumu sebelumnya?" Ketika Flame Master dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung tertawa getir. Tanpa diduga, bahkan setelah penampilannya berubah, sifat kasar Life Dead Master tetap sama. Setelah memberi ceramah kepada Master Spasial, Master Kehidupan dan Kematian akhirnya menepuk-nepuk tangan kecilnya sebelum dia berbalik untuk melihat wilayah Suan Barat. Seketika, ekspresi gelap melintas di matanya yang besar sebelum dia berkata, "Sepertinya mereka telah menemukan penjara penekan iblis yang sebelumnya aku tekan." Ying Huan mengangguk dan berkata, "Saat ini, pasukan dari 3 aliansi besar sedang bergegas. Begitu pasukan mereka tiba, kita akan menyerang wilayah Suan Barat dan memusnahkan penjara iblis." Aku tidak pernah menyangka bahwa perang dunia besar lainnya akan segera dimulai. Namun, kali ini, guru tidak ada untuk membantu kita. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sang guru kehidupan dan kematian mendesah. Sementara itu, suaranya yang kekanak-kanakan mengandung kesungguhan yang membuat orang merasa tertekan. Ekspresi kelompok Flame Master menjadi semakin serius setelah mendengar ini. "Kakak senior, tidak perlu bersikap pesimis. Guru mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi penjara iblis juga telah kehilangan Kaisar Yimo mereka. Faktanya, mereka terjebak di dunia ini seperti tahanan dan pada akhirnya tidak ada cara bagi mereka untuk lolos dari kematian," kata Ying Huan. "Haha, benar juga. Guru mungkin tidak ada di sini, tetapi Yimo yang paling menakutkan, Kaisar Yimo, juga tidak ada di sini." Life Dead Master tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, kilatan menakutkan melintas di matanya yang besar sebelum dia melihat ke wilayah Suan Barat dan berkata, "Kali ini, kita harus menyingkirkan mereka sepenuhnya. Tentara aliansi akan tiba dalam 2 hari lagi," kata Flame Master. "Ya." Sang ahli kehidupan dan kematian mengulurkan tangannya yang kecil sebelum berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita tunggu 2 hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi dan memusnahkan semua Yimo." Meskipun dia memiliki senyum polos di wajahnya saat mengucapkan kata-kata itu, hasrat membunuh yang menakutkan dalam kata-katanya menyebabkan suhu di sekitarnya anjlok. "Kakak," sang master kehidupan dan kematian memiringkan kepala kecilnya sebelum menatap Lindong. "Tidak bisakah kau tidak memanggilku seperti ini?" Lindong menggigil tanpa sadar sebelum berkata tanpa daya. Sang ahli kehidupan dan kematian tanpa sadar terkekeh sebelum berkata dengan malas, "Kau memang cukup cakap. Bahkan seorang ratu es seperti adik perempuan kita pun ditaklukkan olehmu. Katakan padaku, teknik apa yang kau gunakan?" "Kakak senior," Ying Huan berteriak dengan agak tak berdaya. "Haha, baiklah. Aku akan lupakan saja. Namun, anak kecil, kau memang cukup cakap. Sudah berapa tahun berlalu, namun, kau benar-benar membentuk istana ilahi. Sepertinya kau sama sekali tidak kalah dengan adik perempuan junior." Sang guru kehidupan dan kematian tertawa. Ia secara alami telah mendeteksi kekuatan Lindong. Meskipun kultivasi Yuan Power-nya hanya pada tahap reinkarnasi dan hampir tidak menonjol di matanya, riak yang dipancarkan dari istana ilahinya membuatnya terkejut. Di samping mereka, Flame Master dan yang lainnya mengangkat bahu ke arah Lindong. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan ini. "Kalian semua bisa melanjutkan hidup tanpa kami. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan adik perempuanku." Sang ahli kehidupan dan kematian menarik Ying Huan ke samping sebelum mereka berjalan menjauh. Setelah itu, dia berhenti di samping tebing. Setelah itu, senyum di wajah kecilnya perlahan menghilang saat dia berkata, "Kau menekan kekuatan di dalam tubuhmu, benar kan?" Ying Huan melihat ke kejauhan dan mengangguk samar. Sang penguasa kehidupan dan kematian duduk di tepi tebing sebelum bergumam, "Dalam kondisimu saat ini, mustahil bagimu untuk mengalahkan Raja Kursi Surga." "Kakak senior, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku sendiri." Ying Huan tertawa. Sang guru kehidupan dan kematian mendesah, "Kau benar-benar telah berubah setelah 1 kali reinkarnasi. Namun, kau harus melakukan apa yang kau anggap pantas. Lagi pula, di antara kita semua, kaulah satu-satunya yang dapat mengalahkan Raja Kursi Surga." Saat ini, Ying Huan juga duduk di sampingnya.
Sementara itu, tangannya yang halus melingkari lututnya sambil berkata dengan lembut, alangkah baiknya jika Yimo tidak ada. Jika memang begitu, dia tidak perlu lagi membangkitkan kekuatannya, dia juga tidak perlu lagi membekukan semua emosinya, menanggung kesunyian dingin yang tak berujung itu. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, sang guru kehidupan dan kematian berkata, ini berat bagimu. Mengapa beban ini harus dipikul di pundakmu? Ying Huan menggelengkan kepalanya pelan. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di antara lututnya sebelum berkata pelan, jangan khawatir. Kali ini, kita pasti akan menang. Setelah mereka memanggil Life Dead Master, 2 hari berikutnya berjalan cukup damai. Sesekali, mereka akan melihat ke arah utara. Di tanah yang jauh itu, mereka dapat merasakan bahwa hasrat yang menakutkan untuk bertarung perlahan-lahan melanda. Hasrat bertarung itu dapat mengguncang dunia. Bahkan, meskipun para master kuno memiliki kekuatan yang luar biasa, ekspresi mereka berubah serius. Aura ini terbentuk setelah mengumpulkan setiap ahli top di dunia ini. Oleh karena itu, ini bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh siapapun sendirian. Pada hari ketiga, saat sinar matahari pertama menyinari tanah, ketenangan sebelum badai berangsur-angsur mereda. Kelompok Lindong mengangkat kepala mereka sebelum mereka melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dari langit yang jauh seperti segerombolan belalang. Bahkan, suara angin kencang mereka dapat terdengar dari jarak 300 mil. Banyak kelompok besar prajurit yang kuat bergegas mendekat. Akhirnya, mereka perlahan mendarat di depan gunung ini. Sekilas, langit dan tanah ditutupi oleh lautan manusia yang besar. Bahkan, dengan sekali pandang, mustahil untuk melihat akhir dari pasukan aliansi yang besar ini. Lindong dan ketujuh orang itu berdiri di puncak gunung. Setelah itu, banyak ahli dari pasukan aliansi menyadari kehadiran mereka. Seketika, suara-suara penuh hormat dan tertib bergema, salam kepada para tetua. Setelah itu, beberapa sosok bercahaya melesat keluar dari dalam pasukan aliansi yang besar. Setelah itu, mereka dengan cepat mendekati puncak gunung. Suara yang kuat terdengar. Setelah itu, sosok seperti menara logam langsung menyerbu ke arah Lindong. Selanjutnya, dia mendarat dengan keras di puncak gunung, menyebabkannya sedikit bergetar. Little Flame, ketika Lindong melihat pria seperti menara logam itu, secercah kegembiraan melintas di matanya. Saat ini, Little Flame tampak lebih berotot dibandingkan sebelumnya. Namun, kulitnya tampak sangat kasar. Sementara itu, cahaya ungu emas samar-samar terpancar darinya. Fluktuasi ini. Kilatan melintas di mata Lindong. Ini karena dia bisa mendeteksi fluktuasi yang cukup familiar dari dalam tubuh Little Flame. Itu adalah kekuatan simbol leluhur. Itu adalah simbol leluhur Chaos. Chaos Master tersenyum tipis. Dia mengamati tubuh Little Flame sebelum mengangguk. Sepertinya dia cukup puas dengan siapa yang dipilih simbol leluhur Chaos sebagai pemilik barunya. Little Flame mengusap kepalanya dan tertawa. Setahun yang lalu, aku menemukannya secara tidak sengaja. Setelah itu, aku mencobanya dan akhirnya memenangkan pengakuan simbol leluhur Chaos. Lindong menyeringai dan mengangguk. Ia senang Little Flame mendapatkan kesempatan bertemu seperti itu. Bahkan, ia dapat mendeteksi bahwa Little Flame telah maju ke tahap reinkarnasi. Bersama dengan simbol leluhur Chaos, Little Flame tidak perlu takut bahkan jika ia berhadapan dengan Raja Sejati Himo. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke sisi Little Flame. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda tampan berpakaian hitam. Siapa lagi dia selain Little Marten? Namun, mungkin karena dia yang bertanggung jawab atas aliansi wilayah iblis, wajahnya tampak lebih dingin dan tegas dari sebelumnya. Pada saat ini, Little Marten juga menatap Lindong. Sementara itu, ada ekspresi hangat di wajah tampannya. Keduanya tersenyum saat saling memandang. Perasaan persaudaraan di antara mereka berdua tidak perlu diragukan lagi. Benar sekali, ada seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganmu. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Little Marten berbalik dan melambaikan tangan ke pasukan aliansi Demon Region di belakangnya. Setelah itu, cahaya terang melesat. Kemudian, cahaya terang itu menghilang sebelum seorang wanita muda yang ramping dan cantik muncul di depan Lindong. Wanita muda ini memiliki tubuh yang tinggi dan lembut. Kulitnya seputih salju dan pinggangnya ramping seperti pohon willow. Ia memiliki alis yang tinggi,
hidung mancung, dan bibir merah yang seksi. Ketika ia melengkungkan bibirnya, senyum di sudut bibirnya tampak sangat mempesona dan dapat membuat jantung seseorang berdebar-debar. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan linglung. Apakah kau Sin King? Namun, Lindong tidak kehilangan akal karena kecantikannya yang mempesona. Sebaliknya, ia hanya menatapnya dengan kaget sebelum berteriak kegirangan. Sin King memberi salam pada Tuan Lindong. Wanita muda itu membungkuk ke arah Lindong. Namun, ada sedikit godaan yang murni dan alami mengalir dalam senyum tipisnya. Sementara itu, ada kegembiraan dalam matanya yang cantik dan bersemangat, yang tidak bisa disembunyikan, saat dia menatap Lindong dengan berani dan penuh semangat. Wanita muda ini sebenarnya adalah Sin King, gadis yang menemani Lindong ke wilayah iblis saat itu, tetapi akhirnya menyegel seluruh persediaannya agar bisa menerima warisan rubah ekor 9. Namun, dalam beberapa tahun, wanita muda itu telah mengalami perubahan drastis. Bahkan, dia tidak lagi tampak selembut dan seganas sebelumnya. Bahkan dengan keteguhan mental Lindong, dia tanpa sadar merasa sedikit tegang saat wanita itu menatapnya dengan mata berairnya yang cerah. Rubah berekor 9 memang sangat menarik. Tidak heran meskipun Devouring Master memiliki seorang istri, ia tetap saja memiliki ikatan dengan rubah berekor 9. Bagaimana keadaan bentengmu? Tanya Lindong sambil tersenyum. Sin King mengerutkan bibir kecilnya dan mengangguk. Dia berkata, suku 9 ekor kita sekali lagi telah menjadi salah satu suku penguasa di wilayah iblis. Itu semua berkat bantuan Tuan Lindong. Sin King tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Lindong tersenyum. Ketika mendengar apa yang terjadi pada penjaga rubah berekor 9, hatinya merasa gembira. Banyak tokoh sekali lagi bergegas datang dari jauh. King Tan, Ling Qingzu, Tang Xinlian, King Xi dan banyak anggota elit aliansi telah bergegas datang. Ying Huan menatap pasukan aliansi, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena semua orang sudah ada di sini, ketiga pasukan aliansi akan dipimpin oleh Nona Xinlian. Semua orang harus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Jika kita kalah dalam perang ini, kemungkinan besar semua makhluk hidup di dunia ini akan jatuh ke tangan penjara iblis. Semua orang menangkupkan tangan mereka dengan hikmat setelah mendengar ini. Jelas, mereka semua tahu betapa pentingnya pertempuran terakhir yang akan datang. Ying Huan bertukar pandang dengan Life Dead Master dan yang lainnya. Setelah itu, ekspresi tegas melintas di mata mereka. Ayo kita berangkat dan menyerang wilayah Xuan Barat. Wilayah Xuan Barat dulunya merupakan salah satu dari 4 wilayah Xuan besar. Namun, hingga saat ini, wilayah yang luas ini telah mengalami transformasi yang drastis. Bahkan, tanah dan langit menjadi gelap gulita. Sementara itu, aura iblis yang kental merasuki langit dan setelah aura iblis berkumpul dan mencapai tingkat tertentu, mereka akan berubah menjadi awan iblis. Akhirnya, hujan iblis akan turun dari langit ke segala arah. Jauh di dalam setiap area yang dipenuhi aura iblis, terdengar banyak sekali suara gemuruh. Sementara itu, semua suara gemuruh ini dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan. Pegunungan di wilayah Xuan Barat. Saat ini, suasana yang awalnya damai dan tenang di pegunungan ini sudah hancur. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan secepat mungkin. Sementara itu, samar-samar terlihat banyak sosok yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan ini. Saat ini, mereka semua berkumpul bersama. Selain itu, mata mereka mengandung ketakutan yang kuat saat mereka melihat ke belakang. Jauh di belakang mereka, gelombang aura iblis bergulung-gulung. Sementara itu, ada banyak mata merah tua yang jahat di dalam aura iblis. Mereka secepat hantu dan tawa tajam yang memekakkan telinga akan terus terdengar. Saat gelombang aura iblis melesat maju, mereka benar-benar menembus banyak binatang iblis dan manusia di depan mereka. Darah kental menyebar bersama dengan jeritan tajam. Ini mirip dengan perburuan. Akan tetapi, saat ini, semua makhluk hidup itu adalah mangsa sementara Yimo adalah pemburu yang kejam. Meskipun wilayah Xuan Barat telah lama diduduki oleh penjara iblis, tempat ini terlalu luas. Sementara itu, banyak manusia dan makhluk hidup tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mereka terjebak di wilayah ini. Menghadapi Yimo yang kuat, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi dengan hati-hati seperti sekawanan tikus.
Bagaimanapun, mereka tahu bahwa nasib kejam akan menanti mereka jika mereka ditemukan. Tempat ini berada di dekat perbatasan wilayah Swan Barat. Jika mereka berhasil melarikan diri, mereka akan dapat mencapai tempat yang aman. Perbedaan antara kedua tempat ini setara dengan perbedaan antara surga dan neraka. Semua orang berpegang teguh pada pikiran ini sambil berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di dalam hati mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa Yimo perlahan-lahan mengejar mereka, keputusasaan dan kesedihan tanpa sadar muncul di hati mereka. Apakah kita akhirnya tidak dapat melarikan diri? Kabut berdarah mengepul dari belakang dan mewarnai wajah banyak orang menjadi merah. Mereka pun segera menghapus jejak darah di wajah mereka. Namun, saat keputusasaan di mata mereka memuncak, seseorang tiba-tiba berhenti sebelum menatap langit yang jauh dengan kaget. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Kemudian, kumpulan awan gelap berhamburan. Saat awan gelap itu perlahan mendekati mereka, mereka akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pasukan yang terdiri dari manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. Mereka bagaikan segerombolan belalang yang menutupi matahari. Sementara itu, hasrat bertarung yang menakutkan berkumpul sebelum benar-benar mendorong kembali aura iblis yang menakutkan, yang merasuki wilayah Swan Barat, memaksa mereka untuk terus mundur. Semua orang yang melarikan diri di pegunungan ini tiba-tiba berhenti. Saat mereka menatap pasukan yang menyerbu dari segala arah, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak di mata mereka yang putus asa. Mereka melambaikan tangan dengan gila-gilaan sementara teriakan-teriakan melengking terdengar. Pemandangan ini, yang muncul di saat-saat paling putus asa mereka, membuat mereka ingin menangis. Pasukan Yimo yang mengejar mereka dari belakang tiba-tiba berhenti. Sementara itu, mereka menggunakan mata merah mereka untuk menatap pasukan aliansi besar, yang telah muncul. Seketika, ketakutan melintas di wajah mereka. Segera setelah itu, teriakan tajam terdengar sebelum aura iblis benar-benar mulai mundur dengan cepat. Namun, tepat setelah mereka mundur, terdengar teriakan ledakan yang teratur, yang menyebabkan tanah bergetar. Segera setelah itu, Yuan Power di sekitarnya berubah menjadi ganas sebelum pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke depan dan menyerang dengan gila-gilaan ke arah pasukan Yimo. Bang bang bang! Tanah bergetar hebat. Pasukan Yimo yang menakutkan runtuh di bawah serangan yang luar biasa ini. Bahkan, aura iblis mereka pun musnah sepenuhnya. 3 pasukan aliansi besar dengarkan, bentuk formasi dan maju terus. Sepanjang jalan, jika kalian bertemu Yimo, segera bunuh dia. Teriakan dingin nan indah yang dibalut oleh kekuatan Yuan yang agung menyebar di langit dengan sangat keras, sebelum bergema di seluruh tempat. Dipahami. Tentara yang tak terhitung jumlahnya menanggapi dengan tertib. Suara yang dihasilkan oleh ribuan tentara menyebabkan udara bergetar hingga berdengung. Banyak prajurit bersiul ke depan. Saat mereka maju, mereka jelas telah membentuk formasi pertempuran. Dengan begitu, jika mereka diserang, mereka akan dapat merespons dengan cepat. Banyak tokoh di pegunungan, yang semuanya diselamatkan tepat waktu, menatap dengan kaget ke arah kerumunan prajurit yang menyapu langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, hasrat pertempuran yang menakutkan, yang telah terkumpul bersama, menyebabkan tubuh mereka mendidih. Kalian semua harus meninggalkan wilayah Swan Barat secepat mungkin. Seorang anggota eselon atas dari 3 pasukan aliansi bergegas keluar. Kemudian, dia menatap mereka, sebelum melambaikan tangannya dan berteriak keras. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke posisinya. Itu adalah pasukan dari 3 aliansi besar. Mereka merebut kembali wilayah Swan Barat dan bertarung dengan penjara iblis. Beberapa orang jelas mendapat informasi yang cukup. Oleh karena itu, mereka langsung berseru kegirangan setelah melihat barisan ini. Haruskah kita mengikuti mereka? Tiba-tiba, kebencian yang kuat mulai muncul di mata beberapa orang. Kemudian, mereka menggertakkan gigi sebelum berbalik untuk menatap wilayah Swan Barat, yang sekarang ditutupi dengan aura iblis. Segera setelah itu, mereka berbalik dan meraung. Akhirnya, mereka mengikuti di belakang pasukan dan menyerang ke depan. Semua saudara seperguruanku dibunuh oleh Yimo. Kemana lagi aku bisa pergi? Wilayah Swan Barat adalah rumahku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati di sini.
Tidak seorang pun tahu siapa yang telah melepaskan raungan menyedihkan ini. Namun, mata banyak orang dengan cepat memerah. Pada saat berikutnya, orang-orang ini, yang sebelumnya melarikan diri dengan menyedihkan karena takut, tampaknya telah mendapatkan kembali keberanian mereka saat mereka berbalik dan dengan cepat mengikuti pasukan aliansi. Hanya raungan marah yang sesekali terdengar, menunjukkan rasa sakit di dalam hati mereka. Komandan, berdiri di langit, satu peleton kecil dari pasukan aliansi melihat keributan di bawah sebelum mereka berbalik untuk melihat komandan mereka. Biarkan mereka mengikuti kita. Mereka juga harus membalas dendam. Dengan kepala aliansi yang memimpin pasukan dan begitu banyak tetua di sekitar, tidak akan ada yang salah. Kita hanya perlu mengepung Yimo. Komandan itu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia bisa berempati dengan mereka. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Pasukan aliansi bagaikan banjir besar. Sejak mereka melintasi wilayah Suan Barat, mereka mulai maju dengan teratur seperti baja. Sepanjang jalan, kemanapun mereka lewat, Yimo yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh mereka. Kemanapun mereka lewat, api perang akan berkobar, mengubah tempat itu menjadi kekacauan total. Namun, meskipun ditekan oleh pasukan aliansi yang besar, penjara iblis tidak bergerak. Keheningan mereka membuat orang merasa semakin tidak nyaman. Menurut laporan intelijen kami, pasukan terkuat di penjara iblis semuanya berkumpul di kota Suan Barat. Kota itu dulunya adalah markas besar Sekte Suan Barat. Namun, Sekte Suan Barat disingkirkan oleh penjara iblis. Sementara pasukan besar itu maju, Tang Xinlian, yang berada di tengah pasukan, melihat ke kejauhan. Sementara itu, ada ekspresi dingin dan tegas di wajah cantiknya. Selama beberapa bulan terakhir, tidak ada aktivitas dari penjara iblis. Mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu secara diam-diam. Karena itu, semua orang harus tetap berhati-hati. Ying Huan dan Lindong mengangguk. Mengingat karakter penjara iblis, tidak mungkin mereka hanya akan duduk diam dan menunggu kematian mereka. Faktanya, mereka telah bertarung dengan Yimo berkali-kali sejak Perang Dunia Kuno. Namun, mereka belum pernah melihat Yimo bertindak seperti ini. Alasan mengapa mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang kemungkinan besar karena mereka takut pada kita. Bagaimanapun, situasi sekarang berbeda dari sebelumnya. Retakan antara kedua alam telah ditutup, dan mereka tidak lagi memiliki aliran bala bantuan yang terus-menerus, mereka juga tidak memiliki Kaisar Yimo. Oleh karena itu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kita. Kata Flame Master perlahan. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Ekspresi serius melintas di wajah Life Dead Master yang tampak polos. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan bergumam, alasan mengapa kita memiliki keuntungan adalah karena guru menyalakan reinkarnasinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus memenangkan perang ini. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sampai saat ini, semua kekuatan besar di dunia ini berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu, jika mereka gagal, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang dapat menghentikan penjara iblis. Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi seperti wilayah Suan Barat, dan semua makhluk hidup akan menjadi mangsa penjara iblis. Dengan kecepatan kita saat ini, pasukan itu seharusnya mencapai gurun besar Suan Barat dalam 2 hari. Tang Xinlian menghirup udara dalam-dalam. Dadanya yang besar terangkat perlahan sebelum dia berkata, tidak mungkin kita bisa mundur. Karena itu, demi semua makhluk hidup di dunia ini dan orang-orang penting yang kita sayangi, izinkan kami bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Gurun besar wilayah Suan Barat. Ini adalah wilayah terluas di wilayah Suan Barat. Dulu, lautan pasir kuning membentang tanpa batas. Namun, sekarang, pasir itu telah berubah menjadi hitam pekat. Aura jahat dan jahat muncul dari dalam gurun. Gurun yang megah dan luas ini kini telah sepenuhnya tercemar. Sementara itu, sebuah kota yang menjulang tinggi berdiri sendirian di tengah padang pasir ini. Kota ini dulunya adalah tempat yang paling makmur di seluruh wilayah Suan Barat. Namun, sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Sementara itu, aura iblis yang kental menyelimuti tempat ini dan samar-samar orang bisa melihat mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya berkedip dalam kabut iblis. Ada sebuah menara hitam tinggi di tengah kota.
Menara tinggi ini berukuran puluhan ribu kaki dan menghadap ke seluruh kota. Saat ini, ada beberapa sosok hitam berdiri di puncak menara ini. Sementara itu, mereka semua melihat ke arah utara. Ini karena mereka dapat mendeteksi bahwa tekanan yang mengerikan perlahan-lahan merayap dari arah itu. Akhirnya, mereka akan segera tiba. Berdiri tepat di depan, Raja Kursi Surga, yang mengenakan jubah hitam, tersenyum tipis. Wajahnya sangat cerah dan senyum di bibirnya bahkan tampak cukup hangat dan ramah. Namun, matanya yang hitam pekat tidak memiliki emosi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kita tidak perlu lagi bersembunyi. Aku benar-benar ingin membunuh mereka semua. Berdiri di sampingnya, seorang pemuda kurus menjulurkan lidah merahnya sebelum dia mendecakkan bibirnya sambil berkata sambil tertawa. Apakah kalian semua sudah siap? Raja Kursi Surga tersenyum dan berkata, "Ya." Semua orang yang berdiri di belakangnya menyeringai sebelum mengangguk. Sementara itu, kebrutalan tak berujung melonjak dalam tawa mereka. Raja Langit meregangkan pinggangnya, sebelum senyum di bibirnya semakin hangat. Ketika dia melihat ke arah utara, cahaya tajam yang liar dan gila mulai terkumpul jauh di dalam matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri.